Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang sedang menonton video yang kami buat. Lalu kami ucapkan juga selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dan terima kasih kepada Ibu Ika Mustika Ningtyas selaku dosen kami dalam mata kuliah Biomedik 3 kali ini. Selanjutnya, kami dari kelompok A ini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sediaan farmasi berupa aerosol. Lalu anggota dari kelompok A ini ada Salma Izatu Zara dengan NIM 39, Azarin Raisa Natafani dengan NIM 43, Nindita Atifasa Santi dengan NIM 45, Rafika Gavi Agani dengan NIM 96, Lucia Gita Permata dengan NIM 98, dan saya sendiri Balkis Manayun dengan NIM 105. Semoga dari presentasi kali ini akan menambah wawasan kalian mengenai aerosol. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian aerosol oleh rekan kami. Yang pertama ada pengertian aerosol. Aerosol adalah sediaan semprotan kabut tipis dari sistem bertekanan tinggi. Jenis sediaan bertekanan sebagian diantaranya melepaskan busa atau cairan setengah padat. Yang kedua ada menurut F13, aerosol adalah mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis, dan dapat digunakan untuk obat luar atau obat dalam dengan menggunakan propelan yang cukup. Yang ketiga ada aerosol menurut F14, adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga pemakaian lokal pada satu hidung atau aerosol nasal. Yang kedua mulut atau juga disebut aerosol lingual. Yang ketiga ada paru-paru atau aerosol inhalasi. Untuk ukuran partikel untuk aerosol inhalasi harus lebih kecil dari 10 mm atau inhaler dosis terukur. Selanjutnya, ada komponen aerosol. Ada 5 komponen aerosol ya. Kelengkapan atau komponen dasar aerosol. Yang pertama ini ada wadah aerosol. Yang wadah seperti kita tahu merupakan tempat untuk sebagai tempat dari si cairan aerosol tersendiri itu. Nah, wadah aerosol ini harus dapat memberikan keamanan tekanan maksimum dan tahan tekanan serta tahan karat. Jadi biasanya dari kaleng gitu ya. Nah, lalu ada katup. Di sini katupnya ada seal ya, berfungsi sebagai mengatur aliran zat terapeutik dan propelan dari wadah. Nah, lalu ada penyemprotan atau aktuator. Di sini ada nozzle ya, adalah alat yang dilekatkan pada batang katup aerosol yang jika ditekan atau digerakkan membuka katup dan mengatur semprotan yang mengandung obat atau di dalamnya tadi, di dalam si wadah tadi, ke arah daerah yang diinginkan. Jadi nozzle atau aktuator atau penyemprotan ini buat mengatur arah penyemprotan. Lalu ada isinya nih. Isinya ada apa sih? Isinya nih ada si konsentrat, ada cairan pekat, nah sama propelan. Nah, cairan pekat itu apa sih? Cairan pekat atau produk atau liquid phase ini adalah zat aktif yang dicampur dengan bahan pembantu yang dibutuhkan. Biasanya berupa antioksidan, emulgator, suspending agent, pelarut untuk kestabilan dan efektivitas produk. Nah, ini tuh dalamnya isinya gitu. Ini tuh kayak konsentratnya gitu. Dia tuh menggunakan pelarut ya untuk membantu memperbaiki kelarutan. Nah, itu konsentrat di dalam wadah si aerosol ini. Lalu selain konsentrat itu ada yang kedua adalah propelan. Propelan itu adalah pendorong. Pendorong ini adalah gas cair atau campuran gas cair yang diberi tekanan. Bisa juga berfungsi sebagai pelarut atau pembawa cairan pekat produk. Seperti itu. Nah, di dalam sini ada nih ya, ada liquefied gas and propellant mixture. Itu tadi dalamnya ada yang campuran si propelan dan konsentrat. Nah, ini tuh propelan juga berfungsi memberikan tekanan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan dari wadah, dan dalam kombinasi dengan komponen lain dapat mengubah bahan ke bentuk fisik yang diinginkan gitu. Nah, terus propelan ini juga ada gas yang tidak dicairkan seperti CO2, nitrogen, dan NO. Lalu yang kedua ada gas cair berupa hidrokarbon terfluoronasi. Ini contohnya adalah difluorometan atau freon 12. Setelah kita tahu komponen aerosol, kita akan membahas tentang jenis aerosol. Nah, jenis ini atau sistem aerosolnya ada 2 yang dibedakan dari dalam, dari isinya, dari si propelan dan konsentrat tadi. Ada apa aja sih? Ada 2, yaitu sistem 2 fase aerosol dan sistem 3 fase aerosol. Nah,
Apa perbedaannya? Di sini terlihat ya, sistem dua fase ini berbentuknya berupa dalamnya itu gas dan cair atau gas dan padat untuk aerosol serbuk. Jadi hanya ada dua gitu kan tadi, di dalam propelannya gas, terus cairan atau konsentratnya berbentuk cair, atau gas, dalamnya ada gas di propelannya, dan bawahnya untuk padat untuk kalau misalnya untuk aerosol serbuk. Nah, ini tadi benar ya, terdiri dari fase cair yang mengandung propelan. Lalu pelarut yang digunakan biasanya mengandung etanol, propilen glikol, atau PEG untuk menambah kelarutan zat aktif. Nah, fase cairnya ini komponen zat aktif atau campuran zat aktif dan propelan cair atau komponen propelan yang dilarutkan di dalamnya. Lalu sistem dua fase ini beroperasi pada tekanan 30 sampai 40 PSIG pada suhu 21 derajat Celcius. Nah, jadi cairannya itu cairan pekat produknya itu ya berbentuk cair, lalu si propelannya berbentuk gas seperti itu. Nah, lalu biasanya digunakan untuk apa sih? Untuk penggunaan inhalasi dan penggunaan intranasal. Lalu aerosol ini, aerosol dua fase ini contohnya dua. Itu ada aerosol ruang atau space gray yang terdiri dari 2% sampai 20% bahan aktif, lalu 80 sampai 98% propelan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya ada di next selanjutnya ya. Nah, lalu untuk contohnya nanti aja kita lanjutkan di slide selanjutnya. Lalu yang kedua ini ada sistem tiga fase, berbeda sama yang tadi. Nah, sistem tiga fase ini kalau tadi kan cair dan gas, kalau ini tuh ada yang cair, ada yang fase antara gitu, sama yang terakhir ada yang gas gitu. Sistem tiga fase ini adalah suspensi, terdiri dari suspensi tadi atau emulsi zat aktif, propelan cair, dan uap propelan. Jadi di sini tuh propelannya ada yang cair dan ada juga yang uap gitu. Nah, terus sistem tiga fase ini suspensi terdiri atas zat aktif yang dapat didispersikan dalam sistem propelan dengan zat tambahan yang sesuai seperti zat pembasah atau bahan pembawa padat seperti talc, silika, atau koloid. Nah, jika berat jenis propelan lebih kecil daripada berat jenis zat aktifnya atau cairannya itu, jadi propelan cairnya akan ada di antara lapisan uap dan zat aktif tadi. Makanya ini disebut tiga fase karena ini ada tiga tingkatannya kalau ada di gambar. Nah, lalu lapisan uapnya ini selalu diisi oleh uap yang terjadi dari lapisan propelan cair itu. Nah, lalu beroperasi pada tekanan 15 PSIG pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini tuh nanti contohnya ya. Jadi tuh sistem dua fase ini ada dua jenis juga. Ada sistem dua lapisan dan sistem foam. Kalau pada sistem dua lapisan ini, propelan cair dan propelan gas dan larutan bahan aktif akan membentuk tiga fase. Jadi propelan cair dan air tidak bercampur gitu. Propelan cairnya akan berpisah sebagai lapisan yang tak bercampur. Lalu ada sistem foam atau busa, sistem tiga fase juga, yaitu propelan cairnya tidak lebih dari 10% dari bobotnya dan diemulsifikasikan dengan propelan. Dan jika katup ditekan, emulsi tadi akan dikeluarkan melalui nozzle, dan dengan adanya udara hangat dan tekanan atmosfer, propelan yang terperangkap berubah menjadi bentuk gas yang menguap dan mengubah emulsi menjadi bentuk foam atau busa. Tuh. Ada PSIG ya, PSIG itu unit satuan ukuran tekanan gitu. Itu Gauge pressure. Jadi pounds per square inch Gauss atau PSIG tadi untuk tekanan yang membedakan si tiga fase dan dua fase. Kita akan next slide selanjutnya untuk menjelaskan tentang contoh dari aerosol. Contoh dari sistem dua fase dan sistem tiga fase. Kalau dari sistem dua fase nih kan ada dua tadi. Ada yang space spray, lalu yang kedua ada coating spray. Jadi space spray itu adalah aerosol ruang yang terdiri dari 2% sampai 20% bahan aktif, lalu 80 sampai 98% propelan. Contohnya itu ada insektisida seperti merek kita gak usah sebut merek ya. Lalu ada deodoran yang semprot gitu. Lalu biasanya aerosol ruang ini ukuran partikelnya kurang dari 1 hingga 50 mikrometer gitu. Lalu ada pelapis permukaan tadi yang coating spray atau surface coating spray. Contohnya adalah hairspray gitu atau cat. Nah, ini tuh konsentratnya lebih besar ya, terdiri dari 20% sampai 75% bahan aktif dan 25% sampai 80% propelan. Tapi ukuran partikel yang dihasilkan lebih besar daripada yang aerosol ruang, yaitu 50 sampai 200 mikrometer. Ya berbeda ya, sesuai penggunaan juga. Kalau aerosol ruang itu lebih untuk menyebar jauh, jadi lebih kecil, lebih masuk karena kayak tadi insektisida ya sasarannya serang-serang kecil. Lalu kalau pelapis permukaan kan untuk melapisi saja seperti itu. Lalu yang kedua ini sistem
tiga fase memiliki dua jenis. Ada dua contohnya, yaitu ada sistem dua lapisan. Nah, lalu yang terakhir ada sistem foam atau busa. Nah, sistem foam atau busa ini contohnya nih ada nih kayak clean foam cleaner kayak gitu. Kemudian ada cara pembuatan aerosol. Pembuatan aerosol biasanya dapat dibuat dengan proses pengisian dengan pendinginan atau dengan proses pengisian dengan tekanan. Pada proses pengisian dengan pendinginan, konsentrat yang umumnya didinginkan sampai suhu di bawah 0 derajat dan propelan dingin diukur dalam wadah terbuka yang biasanya didinginkan. Katup penyemprot kemudian dipasang pada wadah hingga membentuk tutup kedap tekanan. Selama interval antara penambahan propelan dan pemasangan katup, terjadi penguapan propelan yang cukup untuk mengeluarkan udara dari wadah. Lalu, pada metode pengisian dengan tekanan, konsentrat disemprotkan dalam wadah dan propelan ditekan melalui lubang katup sesudah katup ditutup, atau propelan dibiarkan mengalir di bawah tutup katup. Kemudian, katup ditutup, atau pengisian di bawah tutup, menurut Anonim pada tahun 1995. Pengendalian proses pembuatan biasanya meliputi pemantauan formulasi yang sesuai dan bobot pengisian propelan, serta uji tekanan dan uji kebocoran pada produk akhir aerosol, menurut Anonim pada tahun 1995. Selanjutnya yaitu cara kerja aerosol yang terbagi menjadi dalam 7 bagian. Yang pertama, jika suatu gas yang dicairkan berada dalam wadah yang tertutup, maka sebagian dari gas tersebut akan menjadi uap dan sebagian lagi tetap cair, dalam keadaan keseimbangan fase uap naik dan fase cair turun. Bagian yang kedua yaitu komponen zat aktif dari obat dilarutkan atau didispersikan dalam fase cair dari gas tersebut. Yang ketiga, fase uap gas memberi tekanan pada dinding dan permukaan fase cair. Dan yang keempat, jika pada fase cair dimasukkan tabung yang pangkalnya melekat pada katup dan hanya ujungnya yang masuk ke fase cair, maka karena tekanan uap tersebut, fase cair akan naik melalui tabung ke tabung katup. Kelima, jika tombol pembuka aktuator ditekan, katup terbuka dan fase cair akan didorong keluar selama aktuator ditekan. Lalu yang keenam, fase gas yang berkurang akan terisi kembali oleh fase cair yang menguap. Dan yang terakhir, fase cair keluar bersama zat aktif karena titik didihnya terlampaui dan akan menguap di udara sehingga menyebabkan terjadinya bentuk semprotan atau spray. Selanjutnya ada contoh aerosol. Sediaan farmasi aerosol dapat digunakan dalam berbagai macam penggunaan, seperti aerosol topikal, aerosol nasal, aerosol lingual, dan aerosol inhalasi. Yang pertama yaitu aerosol topikal. Cara penggunaannya yaitu disemprotkan pada kulit. Contohnya, chlorethylene aerosol, yaitu berupa cairan yang digunakan dengan tujuan mencegah rasa sakit akibat suntikan, operasi, cedera karena olahraga, dan nyeri otot. Yang kedua, ada aerosol nasal. Cara penggunaannya yaitu disemprotkan pada hidung. Contohnya, Afrin Nasal Spray, yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi hidung tersumbat akibat peradangan dari penyakit pernafasan seperti flu, sinusitis, dan lain-lain. Yang ketiga, aerosol lingual. Cara penggunaannya yaitu disemprotkan ke dalam mulut. Contohnya, pengharum mulut. Salah satu bentuk penggunaan aerosol untuk menghilangkan masalah bau mulut sehingga mulut pun akan terasa segar dan wangi. Yang keempat, aerosol inhalasi, yaitu pada penggunaan aerosol paru. Ukuran partikel untuk aerosol inhalasi harus lebih kecil dari 10 mikrometer. Sering disebut juga inhaler dosis terukur. Contohnya, Alupen aerosol, yaitu salah satu obat berupa inhaler yang biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit asma. Cukup sekian presentasi kami mengenai sediaan farmasi aerosol dari kelompok A. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan kami jelaskan di video kali ini akan menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi mengenai sediaan farmasi aerosol. Lalu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam materi, kekurangan dalam penyampaian, dan kesalahan juga atau kekeliruan. Dan bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, semoga kalian tetap sehat selalu. Dan semoga berdoa juga kali ini pandemi COVID-19 akan cepat reda, amin. Sekian dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.